Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ari Firdaus. Ini episode A118052. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan perencanaan coding. Baik, kita langsung saja. Untuk perencanaan coding kali ini adalah data perencanaannya dapat dilihat sendiri. Untuk jarak antar kode 1,63, jarak antar kode 3,2, sudut kemiringan 40, berat penutup adalah kita menggunakan gendeng adalah 50 kg per meter persegi, tekanan angin adalah 40 kg per meter persegi, sedangkan baja yang kita gunakan adalah baja 41, IP 250 MPa, IP-nya 410 MPa. Di sini kita menggunakan gording, kita coba menggunakan dimensi gording profil light lift candle, yaitu 150, 50, 20, 45. Ini hanya adalah 150, B-nya 50, C-nya 20, sedangkan T tebalnya adalah 4,5. Ini AG, IX, IY, CX, CY, W ini kita dapatkan di tabel profil baja. Oke, kita langsung saja masuk ke menghitung nilai ZX dan ZY untuk kita mendapatkan nanti momen nominal dari profil itu sendiri. Nah, ini dia, kita menghitung 2ZX ini adalah A1, A2, dan A3. Ini adalah perhitungannya, dapat dilihat sendiri. Dan sehingga kita mendapatkan hasil ZX sama dengan 2 dikalikan dengan AE adalah 63857,25 mm kubik. Sehingga kita dapatkan untuk momen nominal X-nya itu E dikalikan dengan ZX yang ini tadi adalah 20 kali 6357,25 mm persis pangkat 3. Kita mendapatkan 1296431,5 mm. Untuk ZC sama. Nah, ini adalah perhitungannya. Ada A1, A2, A3, dan A4. Sehingga didapatkan, ini adalah masing-masing perhitungannya. Momen nominalnya adalah IP dikalikan ZY. ZY itu adalah sigma AY, yang ini adalah kita dapatkan 19310,940 mm per 3, sehingga didapatkan untuk momen nominalnya adalah 827,735 Newton milimeter. Oke, kita masuk ke pembebanan. Di sini ada beban mati, beban hidup beserta beban angin. Beban mati sendiri adalah berat cording dan berat atap. Itu adalah sebagai beban mati, sehingga didapatkan berat total untuk beban mati adalah berat cording ada 9,2, dan untuk berat atap jarak antar cording dikalikan dengan berat penutup atap, sehingga didapatkan 9,2 ditambah 81,5, didapatkan berat beban mati totalnya adalah 90,7 kg per meter. Kalau untuk beban hidup sesuai dengan SNI terbaru, yaitu beban hidup itu sendiri beban pekerjanya yaitu P sama dengan 133 kg. Nah, itu kita masuk ke beban angin itu ada beban angin tekan, ada angin hisap. Nah, sini kita bahwa tekanan angin kita adalah 40 kg per meter persegi. Untuk tekanan untuk tekannya, angin tekannya adalah koefisien dikalikan tekanan angin dikalikan jarak antar cooling. Untuk koefisiennya sendiri adalah 0,02 dikalikan dengan sudut atap kita dikurangi 0,4, sehingga didapatkan 0,4. Untuk angin hisapnya adalah minus 0,4. Nah, sehingga didapatkan untuk tekan adalah 26,08 kg per meter, dan kalau angin hisapnya adalah minus 26,08 kg per meter. Nah, langsung kita cek kelangsungan untuk profil kita. Untuk lambda F sama dengan B per 2T. Ini untuk sayapnya adalah B per 2T harus lebih kecil dari 170 per FI. Untuk kita cek di sayapnya sama dengan 5,5 lebih kecil dari 10,75, nanti oke. Nah, ini untuk badannya H per T 154,5 sama dengan 33,3 lebih kecil dari 280 per FY, yaitu 106, nanti oke. Jadi profil kita termasuk penampang kompak. Nah, di sini kita akan momen-momen pada cording, yaitu yang pertama adalah beban mati, itu kita masukkan nanti pada perhitungan
momennya dan beton kayak gesernya, yaitu beban mati, beban hidup, dan beban angin. Nah, beban matinya ini adalah karena kemiringan tadi, sehingga kita perlu kalikan dengan sudut dari atapnya. Begitu juga dengan beban hidup. Nah, ini kita input ke aplikasi SAP 2000, sehingga ini adalah contoh hasil perhitungan dari SAP itu sendiri. Nah, seperti ini, sehingga setelah kita rekapitulasi, kita mendapatkan ini. Untuk kombinasi pembebanan ada 6 kombinasi, kita ambil mana beban maksimum yang pada kombinasi ini adalah ini adalah beban maksimumnya, sehingga kita akan kontrol bonding, kita kontrol terhadap momen dan kita kontrol terhadap geser. Untuk kontrol terhadap momennya adalah momen ultimate X per tadi kan karena sudah kita menghitung momen nominalnya adalah ini, kita dapatkan tadi pas sudah kita hitung 1681400 per theta dikalikan momen nominal X, yaitu nominal K1596431,5 ditambah 1279500 per 0,9482775. Itu hasilnya adalah 0,411 lebih kecil dari 1. Berarti untuk kontrol momennya oke itu. Selanjutnya kita masuk ke kontrol geser, yaitu tinggi dari profil kita dibagi dengan tebalnya itu harus lebih kecil dari 1100 per FG, sehingga hasilnya itu adalah 33,3 lebih kecil dari 69,5. Oke. Nah, sekarang kita untuk P ultimate X-nya sesuai dengan kita dapatkan di SAP, kita dapat V08 atau 1 kg. Untuk nominal X-nya adalah 0,6 dikali FJ kali H kali TW, sehingga kita dapatkan 0,1250 Newton. Theta dikalikan dengan VNE sama dengan 0,75 dikali 1,01250 sama dengan 75937,5 Newton. Oke, selanjutnya untuk PUY sama dengan arah Y tadi, arah X ya, kita dapatkan ini hasil dari SAP 224,72 kg. P nominal Y-nya adalah 0,6 dikali FY dikali 2 dikali ketebalan dikali lebar bawahnya dikali tingginya, ada kita dapat 67500 Newton. Sehingga theta dikali VNI sama dengan 50625, sehingga kita kontrol PUX per 0 PUX per theta VNI tambah PUY per theta PNY lebih kecil dari 1, sehingga kita dapatkan 0,08 lebih kecil dari 1, berarti aman. Sekarang kita kontrol terhadap lendutan. Lendutan maksimum yang kita punya adalah L per FG. L itu adalah jarak antar kuda-kuda, yaitu 3,2 meter per 250, sehingga kita dapatkan ini 3200 ini dalam satuan milimeter, sehingga dapatkan 12,8 mm. Kita cek lendutan akibat beban tetap. Lendutan arah X untuk beban tetap ini adalah rumusnya 5 kin X L pangkat 4 384 EY ditambah PLX kali L pangkat 3 per 8 EY. KD adalah beban mati, L adalah jarak kuda-kuda, E elastisitas, Y adalah inersia, P beban hidupnya. Hingga hasilnya adalah untuk arah X-nya 1,329, dan untuk arah Y-nya dengan rumus yang sama kita masukkan beban mati arah Y, beban hidup arah Y, kita dapatkan 0,108, sehingga untuk lendutan akibat beban tetapnya adalah akar lendutan arah X ditambah lendutan arah X kuadrat ditambah lendutan arah Y kuadrat harus lebih kecil dari lendutan maksimum, yaitu kita masukkan hasilnya 1,33 mm lebih kecil dari 12,8, berarti untuk lendutan akibat tetapnya oke. Sekarang untuk lendutan akibat beban sementara, yaitu karena ada penambahan beban angin saja di sini untuk beban sementaranya, sehingga dengan rumus yang sama ini adalah beban mati, beban hidup, serta beban angin, sehingga kita dapatkan 1,828. Jika kita kontrol ke arah X-nya, kita kontrol terhadap lendutan maksimumnya harus lebih kecil dari lendutan maksimum untuk lendutan beban sementara, sehingga 1,828 ini lebih kecil dari lendutan maksimum, yaitu 12,8, sehingga kita
aman, dapat kita gunakan sebagai coding untuk perencanaan atap kita. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak salah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.